Ada sih yang nanya, wah lu maju iya, lu punya duit berapa? Ada yang nanya begitu Ji, kurang ajar nggak tuh orang? Berat juga pertanyaan gue. Berat Ji. Apa gue kasih pertanyaan enggak multiple berat. choice aja? Oke. Karena gue petarung Ji ya. Oke, siap. Bangga nggak lo Ji? Bangga. Kalau orang-orang baik tidak terjun di politik, maka politik akan diisi oleh orang jahat. Kalimat gue kan seperti itu. Pertanyaan kedua gue ke lo nih, gue ampuran, gue harus nanya yang kedua ya. Menurut lo gue baik nggak? Gue satu aja, sumpah. Gue host. Sumpah aja, gue nggak bertanya yang kedua, gue nanya satu aja. Gue host. Lo nggak, lu jangan. Pertanyaan gue ringan ini, nggak berat juga enggak? Ya, bukan soal ringan, tapi di sini. Ya bubar aja kita yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Canda Tanya di program Kacamata News. Teman-teman, ini lagi ditunggu-tunggu. Banten sedang menunggu, negara juga sedang menunggu tentang informasi terkini transformasi. Ini kita ngomongin transformasi. Di hadapan saya ini sudah ada Wibowo Sangkala. Wibowo Sangkala ini kita tahu, Banten tahu bahwa Wibowo Sangkala ini adalah seorang reporter. Dia ini jangan ngomongin masalah media. Orang Banten tahunya bahwa ini adalah Metro TV. Nah, gue dapat kabar dan mungkin tahun 2024 gue akan ketemu dia dengan dandanan yang berbeda. Amin. Memakai baju safari. Amin. Duduk sebagai bapak anggota dewan. Nah ini Iji bentar. Nomor sepatu masih yang lama? Masih. Oke. Gue mau nanya, keyakinan lu, keputusan lu siap menjadi seorang calon legislatif itu seperti apa, bro? Waduh. Ini gue harus apa Ji ya? Tapi gue keinginan gue pengen maju ini sebenarnya ada satu kalimat aja yang bikin gue, yang mendorong gue untuk maju Ji. Oke. Apa itu? Ada kalimat itu yang begini, gue nggak tahu tuh siapa yang ngomong. Katanya begini, kalau orang baik tidak terjun di politik, maka akan diisi oleh orang-orang jahat, katanya Ji. Katanya tuh Ji. Jadi bukan berarti gua orang baik Ji. Loh, terus? Gua bentar dulu. Lu lihat gua. Kekagetan gue lihat gak? Kaget gua. Lu juga kaget? Kaget juga gua. Oke. Jangan lu kira gua nggak kaget, kaget juga gua. Gua bukan orang yang baik-baik juga, tapi minimal lebih baik dari mereka-mereka itu yang udah di sana itu. Iya. Tapi lu bisa sebutin deh inisialnya siapa aja. Jangan, nggak boleh. Oke. Gak boleh. Tapi lu merasa mantap, yakin bahwa lu akan maju, akan meninggalkan dunia lu yang sekarang? Kalau majunya yakin. Yakin. Kalau mantapnya belum tahu nih Ji. Belum tahu kalau mantapnya. Kalau majunya gue yakin. Yakin gue maju. Kalau mantapnya nah ini ntar dulu. Ini tergantung lu nih Ji. Oh siap. Tergantung lu dan teman-teman. Untuk maju menjadi calon legislatif, ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Betul. Kita mesti punya perahu yang bagus. Betul. Kita mesti punya apa namanya? Ini kan ada dua, ada persoalan perdata dan pidana. Betul. Gua udah tahu arah pertanyaan lo. Gak usah lu tanya, gue jawab aja ya. Oke. Lu gak usah nanya, gue jawab aja lah. Lah kan tugas gue nanya, bro. Iya. Nah, tapi gini Ji, kalau soal perahu, gue punya perahu. Punya. Iya, dibilang jelek-jelek amat enggak juga. Dibilang bagus-bagus amat enggak juga. Sedang-sedang aja kayak kata lagu Ji. Sedang-sedang aja kalau perahu ini. Nah, gua enggak mempersoalkan soal perahunya. Yang gua persoalkan adalah amunisi Ji. Pidana tadi. Pidana tadi. Ini kan ada yang dua. Gua persoalkan sampai hari ini, gua masih mempersoalkan itu Ji. Ini kan ngomongin calon legislatif, harus punya dua kekuatan, bos. Iya. Satu kekuatan perdata, betul. Dua kekuatan pidana, betul. Datanya adalah bagaimana kita bisa mengambil konstituen kita untuk mendapatkan suara. Pidananya adalah bagaimana kita memiliki dananya. Pidana, bos. Pi menjadi medana. Maksudnya jangan salah tulis ya. Pi di sini F F ya. Nah, karena gua nggak paham masalah pidana soal hukum, tapi lebih ke pidana soal masalah cuan. Nah ini satu kekuatan lo dan sebagainya. Ini belum lagi nanti ke persoalan ada
harus terlepas dari persoalan karantina menjadi anggota dewan kan. Ya hal-hal yang seperti itu. Nah ini keyakinan lu sampai saat ini sejauh mana, Bros? Nah gini, gua sebenarnya akan menjawab persoal pidana tadi aja dulu. Nah gua kalau ditanya, ada sih yang nanya, wah lu maju iya, lu punya duit berapa? Ada yang nanya begitu Ji, kurang ajar nggak tuh orangnya? Kurang ajar kata gua mah. Itu maksud gua itu urusan inter gua ditanya-tanya dan dipaksa untuk menjawab. Nah kalau gue bilang gue nggak punya dana, gue bohong. Karena sekarang aja gue punya dana nih Ji. Cuman dana bos aplikasi dana. Cuman dana gue atau pidana tadi tuh jauh dari kata cukup Ji. Jauh dari kata cukup. Lalu yang memotivasi lo, yang mendorong lo, lo punya kekuatan, ada optimisme yang lo bangun, lo akan duduk sebagai anggota dewan. Apa sebetulnya? Nah, terkait pidana lagi nih. Terkait pidana lagi. Gue sih berharap injury time nanti ada perubahan paradigma di masyarakat sih. Kalau sampai hari ini kan kita nggak bisa merubah paradigma bahwa orang nunggu dikasih duit dulu, nunggu dikasih amplop dulu, baru mau nyoblos. Di injury time nanti gue berharap ada paradigma yang bergeser tuh. Siapa yang gue hanya kekuatan Allah saja Ji supaya mereka bergeser. Karena gini Ji. Bentar dulu. Lo ngerasa nggak yakin kalau gue juga merasa yakin? Kagak. Bukan. Gini maksud gue. Maksud gue. Sebenarnya itu sudah terjadi juga sekarang ini, terutama di kota-kota besar. Di kota-kota besar yang pendidikan masyarakatnya lebih bagus lah. Daripada di pedesaan lah. Bukan apa ya, di pedesaan atau di apa itu kan pendidikannya masih rendah. Sehingga apakah money politik itu bisa dihilangkan? Jawabannya bisa, tetapi sangat sulit dan lama. Nah, tetapi di perkotaan itu sudah mulai terjadi. Misalkan lu aja atau kita datang ke BSD, komplek BSD, kita ngasih uang ke warga itu untuk mencoblos, tadinya dia mau nyoblos, kita bisa menjadi nyoblos orang lain tuh Ji. Pertanyaan gue selanjutnya, lu mau mencalonkan diri di wilayah mana? Lalu lu sudah ini bro, maksudnya gini, ketika lu punya gambaran bahwa ada jurisprudensi dari sebuah kasus yang tadi lu temukan, bahwa di satu kota itu ada paradigma yang berubah karena kecenderungan behavior dari seorang pemilih. Sekarang posisi lu kita balik. Lu mau nyalon di mana? Mau nyalon bukan nyalon ya. Lu mau nyalon di mana? Lalu demografi masyarakatnya seperti apa? Kan ini mungkin juga harus menjadi tolak ukur sehingga lu berkata di sono berubah loh. Di sono tuh orang bisa berubah. Karena di sono masyarakatnya begini. Sementara lu nyalonnya di sini. Nah, bagaimana lu bisa merubah itu semua dalam waktu dekat? Gini Ji, berat juga pertanyaan gue. Berat Ji. Apa gue kasih pertanyaan multiple choice aja? Karena gue petarung Ji ya. Siap. Bangga gak lo Ji? Bangga. Gue petarung bangga kan? Gue mesti bilang takbir. Jangan dulu. Nanti gue nambah lagi di sepatu lu. Jangan. Yang urusan tadi aja belum kelar. Siap. Nah kalau lu tanya gue dapil mana, jangankan gua Ji, yang baru terjun atau pendatang baru lah, pemain baru, pemain-pemain lama itu, gua usah sebut orang deh. Sampai hari ini juga mereka belum bisa menentukan, belum bisa memutuskan, mereka mau nyalek di mana, belum bisa diputuskan mereka. Artinya gini bos, optimisme lo yang lo bangun ini tidak hanya pada satu koridor lo memiliki pemilih yang secerdas orang-orang yang ada di sana. Sekarang takdir mengatakan lain. Lo ternyata memiliki dapil untuk di wilayah yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo. Enggak bisa gini. Sebenarnya kalau tidak lo potong tadi, gua akan menjawab pertanyaan lo yang barusan ini sebenarnya. Karena lu potong aja Ji. Siap. Jadi nggak jadi beli sepatu tadi ya. Karena lu potong sih. Ya. Sendal lah. Sendal ya. Sendal. Kalau untuk dapil memang tadi kan gue bilang orang-orang mereka saja yang pemain lama itu belum bisa menentukan, apalagi gue. Tetapi gue punya dua opsi. Kalau nggak di kota ya di provinsi.
Oke. Nah, kalau di kota berarti kan sudah terjawab kan bahwa masyarakat kota pendidikannya lebih bagus daripada masyarakat di kabupaten atau di itulah. Lu kayaknya kurang terima lu. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena gue juga lahir dari orang kabupaten ya, bukan orang kota ya. Oh iya, maksud gue bukan kabupaten ya, yang di pedesaan lah. Oke, nggak gini. Maksud gue paradigma masyarakat yang lu tadi sampaikan bahwa ada sejumlah masyarakat yang punya pikiran-pikiran positif bahwa memilih calon legislatif itu tidak hanya dengan uang, tetapi dia melihat dari kompetensi calonnya, melihat dari talent calonnya, melihat juga programnya dan sebagainya. Ini yang lu sampaikan di awal tadi kan, bahwa di sini yang dijual ada sosok, bicara figur, tidak lagi menggunakan amanah juga, Ji. Iya, amanah. Metode-metode misalnya politik identitas dan lain sebagainya. Oke, sekarang pertanyaan gue yang tadi gue akan perkuat kembali. Sampai sejauh mana lu bisa menerawang sampai sejauh itu program itu akan dilaksanakan di sebuah wilayah yang lu sendiri memang berada pada wilayah yang dikatakan kecenderungan pemilihnya masih kuat dengan money politik. Nah, Ji, sebelum gua jawab pertanyaan lu yang itu yang barusan, gua boleh nggak bertanya ke lu, Ji? Boleh dong. Langsung nanya ke gue satu aja, sumpah gue host. Sumpah aja, gue nggak bertanya yang kedua, gue nanya satu aja. Gue host. Kok nggak, lu jangan, pertanyaan gue ringan ini, nggak berat juga, enggak? Ya, bukan soal ringan, tapi di sini. Ya bubar aja kita yuk. gue tuh tugasnya nanya dan lu tugasnya jawab. Iya. Lu mau duduk di sini? Gue paham, gue paham. Cuman buat kali ini aja, gue boleh nggak nanya lu satu aja, biar kejawab pertanyaan kedua. Ya nggak bisa lah. Bisa sekali aja. Masih nggak kayak gini. Pertanyaan gue sederhana. Menurut lo, kira-kira money politik di Indonesia lah, kita gak usah ngomong Banten ya, atau kita kecil karena di Banten aja deh. Menurut lo bisa hilang tidak? Tidak. Nggak bisa hilang? Ya. Untuk saat ini sampai dengan 20 tahun ke depan. Maksud? Oh, sampai 2024 kira-kira bisa hilang nggak? Tidak bisa hilang. Artinya orang mau mencoblos kalau dikasih amplop. Bisa jadi mayoritas begitu. Udah. Gue tahu, artinya gue memang harus siap kena amunisi kalau gitu. Satu itu. Nah, pertanyaannya amunisinya dari mana? Itu pertanyaan. Gini bos. Pola yang dibuat bahwa seorang calon dia menjadi pionir, akhirnya dia muncul ke permukaan dan juga dia dipilih menjadi seorang legislator. Hampir semuanya gue rasa bermain di wilayah itu. Paham gue. Makanya gue meskipun ada ruang kecil, gue punya harapan di situ, Ji. Minimal di dapil gue orangnya pendidikannya lebih bagus, sehingga bukan berarti gue pelit, Ji. Bukan. Masalahnya yang dipelitin juga nggak ada masalahnya. Gak gini. Keyakinan lo, ini gue ngomong keyakinan lo, bro. Jadi ketika lo yakin untuk maju bahwa lo juga tidak ada amunisi yang tadi disampaikan, tidak mencukupi, yang memadai ya, bukan nggak ada amunisi, amunisi tidak memadai. Optimisme yang lu bangun, motivasinya dari mana? Optimis ya. Ya. Tapi gini, Ji, gua selalu bersandar ke optimis tadi. Karena kalau gua tidak ada optimis, gua tentu nggak punya harapan. Nah, itulah yang membuat gua sampai hari ini masih punya semangat, masih punya adrenalin untuk melangkah. Karena kalau gua sadar dengan posisi itu, waduh, gua punya duit segini, sementara kebutuhan untuk maju harus segini. Waduh, ini dari mana nih? Gua harus ngutang, gua harus, nggak mungkin. Nah, tapi karena gue punya rasa optimis meskipun kecil, celahnya, artinya tetap ada celah. Celah itu kecil, gue sadar itu. Sehingga gue mau menggantikan amunisi tadi dalam bentuk lain, Ji. Gue jadi ingat pepatah Anies Baswedan. Anies waktu masih Anies tuh gua calon nih, Ji. Lu kenal dia ya? Jadi Anies Baswedan waktu masih belum jadi gubernur dia pernah ngomong gini ketika dia masih menjadi rektor Universitas Paramadina ya. Waktu itu. Lu boleh lahir di mana aja, tetapi cita-cita lu jangan simpan gantung di atas bintang. Artinya
lu boleh berasal dari mana saja, tetapi lu punya kekuatan untuk lu dorong, lu bisa ada di posisi yang lu inginkan. Nah, tetapi lagi-lagi mencapai satu visi harus dibarengi dengan misi. Karena tidak ada visi yang dicapai dengan sempurna tanpa misi yang baik. Betul. 2 tahun bukan waktu yang lama, Bos. Betul. 2002, 2003, 2004. Langkah apa yang udah lu lakukan untuk bisa apa ya namanya? Lu jual diri lu ini misalnya bahwa masyarakat akhirnya punya pemikiran bisa mempercaya lu sebagai wakil lu di DPR. Artinya bahwa ada tolak ukur yang udah lu bangun, menciptakan sebuah jaringan dan lain sebagainya sampai saat ini. Pola-pola silaturahmi yang dibangun dan sebagainya sampai sejauh mana? Tapi sampai kan, dengan hari ini. Ya gua nggak akan menjual diri, Ci. Artinya bukan menjual diri tanda kutip. Betul. Ya. Dia sampai sejauh mana lu menjual diri lu? Ya gua nggak akan menjual diri. Gua nggak akan menjual diri. Gua nggak akan menjual diri gua ke mereka calon konstituen gua. Gua nggak akan menjual diri. Tapi Ji, pertanyaan itu sebenarnya. Mau gue kasih pertanyaan serius. Bentar dulu, gue sadar. Siap. Bahwa gue nggak bisa kerja sendiri. Gue nanti butuh tim. Dan tim itu siapa? Tim itu ya kalian-kalian. Termasuk gue. Itu masuk lu. Artinya kalaupun ini berhasil menjadi keberhasilan bersama. Termasuk kru-kru ini. Oh iya dong. Karena kalian sahabat-sahabat gue. Gue nggak punya sahabat lagi di luar kalian. Ya DP dulu lah. Hah? Iya DP dulu lah. Nah itu problem. Itu problem bersama Ji. Tadi gue di luar juga kehabisan rokok Ji. Emang ada solusinya Ji? Nggak ada solusinya juga. Bos, ini mau nyalon legislatif. Tapi rokok aja masih ngomongin konstituen. Gue mikir juga hanya membuat milih dia. Ji, kira-kira bisa nggak Ji? Paradigma itu dibalik. Yang sebelumnya caleg yang membeli rokok kepada konstituen. Ke depan bisa nggak ya konstituen ngasih rokok ke caleg Ji? Bisa nggak Ji? Oh sangat bisa. Sangat bisa. Asal perubahan itu sebuah keniscayaan, Bos. Perubahan sebuah keniscayaan. Gua ingat betul ya. Bagaimana ada seorang calon kepala desa di daerah Cinangka ya, Bukan Sobar kan? Bukan. Sobar itu masuk wilayah Cinangka dia. Bukan, Sobar itu dia Gunung Sari. Nah, Gunung Sari. Di Cinangka itu ada seorang kepala desa yang dia memang sudah dari awal mendeklarasikan dirinya kalau segua maju didukung masyarakat untuk maju sebagai calon kepala desa, gue mau maju. Ditanya lu punya modal apa? Gue nggak punya modal apa-apa. Yang ada dari gue hanya niat. Terus maka ujungnya jadi nggak itu orang? Maka orang ini berjalan melakukan tugasnya. Ya. Ini tugasnya harus di underliner. Kenapa gue bilang tugasnya? Karena dia mendapat dukungan dari masyarakat. Setelah masyarakat berhimpun menyatakan diri dan mendukung dia untuk maju, majulah dengan bismillah. Maka dia berkeliling kampung setiap hari menggunakan sepeda motor bututnya. Dia datang ke rumah-rumah setiap hari. Bahkan dia tidak pernah membawa rokok. Tapi akhirnya dia terpilih. Jadilah dia kepala desa. Nah, pola itu dia lakukan setelah dia mendapatkan mandatori. Nah, artinya ada masyarakat yang menginginkan dia untuk maju. Nah, pola ini apakah beda. Juga bisa? Kalau kades dengan caleg beda. Tapi Ji ya, kalau gue boleh jujur, cerita ini menambah gue tambah semangat Ji. Cerita ini. Sehingga gue berharap gue akan seperti dia. Maka kalau seperti dia, lu harus nunggu masyarakat dulu mendukung, nggak akan. Kalau di caleg nggak mungkin begitu. Mungkin polanya beda. Cuman yang gue yakinin, gue tarik kesimpulan dari cerita lu tadi bahwa tidak ada yang tidak mustahil kalau dilakukan dengan ikhtiar. Bangga nggak dengan gue Ji? Bangga gue. Tapi jangan minta yang lain Ji. Sampai dengan titik yang tadi, gue masih bangga. Masih bangga ya.
banyak hal sebetulnya, contoh kasus ya jurisprudensi itu dari beberapa contoh baik itu banyak sekali. Tetapi lagi-lagi semuanya punya alasan, semuanya punya punya contoh yang mendorong sehingga ini menjadi motivasi bagaimana orang ini bisa terpilih. Salah satu contoh lagi. Ini mungkin dibuktikan dengan perbuatan ya, perbuatan. Kita tahu di wilayah Bayah sana itu ada Pantai Sawarna. Nah, Pantai Sawarna ini juga ternyata digagas oleh seorang kepala desa waktu itu. Kalau nggak salah namanya Pak Erwin ya. Nah, Erwin ini membuat Sawarna begitu hebat. Gagasan, inspirasinya menjadikan Sawarna menjadi daerah perputaran uang miliaran dalam sepekan. Bagaimana mungkin Sawarna yang hanya sebuah desa akhirnya sekarang menjadi mendunia. Pola-pola marketer yang dia lakukan ini membuat Sawarna sekarang sudah dikenal di Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara lain. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah branding image tentang Erwin ini, sehingga masyarakat mendorong dia untuk maju sebagai calon anggota dewan. Terpilihlah orang ini. Nah, mungkin langkah-langkah ini juga bisa dilakukan. Nah, Ji, tadi di dialog kita yang pertama, di awal pertama, kan gua awali bahwa kalau orang-orang baik tidak terjun di politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Kalimat gua kan seperti itu. Pertanyaan kedua gua ke lu nih, gua harus nanya yang kedua akhirnya. Menurut lu gua baik nggak, Ji? Tergantung sih. Tergantung. Iya, ada DP-nya nggak? ini yang berat ini. Iya, berat ini, Maji. Kalau secara general baik sih. Baik ya. Kalau lu kan pertanyaan gue bukan sempurna. Gue sadar. Gue juga banyak kekurangan. Gue nggak bertanya gue sempurna apa tidak. Gue bertanya gue baik apa tidak aja. Gue rasa gini ya, persoalan pertanyaan baik itu harus spesifik. Atau tergantung rokok? Nggak juga. Gini, bro. Nasi bungkus berarti. Kebaikan seseorang itu bisa dia dibatas juga. Artinya gini, bahwa orang lebih baik bekas orang jahat daripada bekas orang baik, kan begitu? Lo tahu kepala daerah Bupati Banjarnegara? Ini jangan pengen suaranya. Bupati Banjarnegara. Mantan bandar narkoba yang menjadi seorang bupati, lalu dia menjadi seorang mualaf, lalu dia mewakafkan dirinya untuk Banjarnegara, akhirnya kecemplung di kawah korupsi ya, putaran korupsi. Bahwa dia meyakini tidak melakukan itu, tetapi lagi-lagi di sini ada alasan politik. Tetapi kita ambil hikmah dari itu, bahwa tidak semua orang harus maju dalam posisi bahwa dia baik dari lahir. Kebaikan itu bisa saja datang tiba-tiba lalu mendorong dia menjadi seseorang. Iya, dan banyak cerita itu. Banyak cerita itu. Ada Anton Medan, ada Johnny Indo, yang bagaimana dulu mudanya mereka bajingan. Terus kemudian belakangan kita lihat mereka terutama Anton Medan dia mualaf, kemudian punya santri, punya pondok pesantren. Nah itu kan cerita-cerita di akhir hayat dia tuh. Siap. Meskipun kita tahu bajingannya waktu mudanya dia bajingan kan. Betul. Johnny Indo kayak gimana, kan begitu. Nah, dan belakangan semuanya kan punya modal. Kalau ngomongin modal, satu modal kebaikan, modal popularitas, orang yang maju dari kalangan selebritis karena memang elektabilitas tinggi, Kalau selebritis mah karena uangnya banyak, Ji. Bukan hanya itu juga, yang artinya pola-pola kebaikan yang dibangun. Sekarang misalnya kalau selebritis dia perannya antagonis juga belum tentu. Kan banyak juga selebritis yang gagal. Karena memang ada kebaikan-kebaikan di situ yang dibangun. Gua rasa ini menjadi harus digarisbawahi bahwa kebaikan harus memang diciptakan, kan begitu. Lagi-lagi Anda punya peran yang baik, bos, dalam hal ini karena Anda orang media yang biasa membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik atau sebaliknya, kan gitu. Tapi paham juga, dan membuat baik menjadi tidak baik kan pasti ada cost-nya. Ada cost itu, Maji. Nggak mungkin serta-merta itu, Maji. Yang jahat menjadi kita bikin baik. Yang baik jadiin jahat. Semuanya
Ada kosnya kan? Ada kos di sana. Lalu pertanyaan tadi bahwa gua harus bilang lu baik, lu tuh gratis. Gue paham itu ada kos sebenarnya. Gua berharap lu tadi kilaf aja. Gue berharap lu kilaf, lu lupa. Ternyata lu ingat. Maka sial lah gua. Oke. Deh, yang terakhir gue tanya ya. Ini pertanyaan terakhir, ada beberapa pertanyaan yang lu jawab hanya dengan satu kata saja, misalnya. Siap atau tidak siap? Siap. Yakin atau tidak yakin? Yakin. Jadi atau tidak jadi? Jadi. Oke, mungkin itu. Oke, bro, terima kasih sudah hadir pada acara tanya canda pada sore hari ini. Nanti gue banyak obrol lagi soal hal apa yang akan dilakukan di pertanyaan selanjutnya, karena sampai hari ini gue masih merasa bahwa banyak sekali pertanyaan yang perlu gue ajukan. Tapi Ji, satu pertanyaan itu ada harganya loh Ji. Itu nanti diurus lah sama Dewan sama sama Martin. Oke. Semakin banyak semakin kaya gue Ji. Oke, lanjut Ji. Oke, terima kasih. Kita masih stay di Canda Tanya Kacamata News hari ini. Terima kasih di bawah sangkala sudah hadir di acara sore hari, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.